Pernah nggak sih kalian membayangkan kalau suatu hari kalian pergi liburan bersama pasangan dan anak, lalu saat waktunya pulang, ternyata hanya kalian yang boleh kembali, sedangkan anak kalian secara hukum tidak bisa meninggalkan negara itu. Dan yang lebih mengerikan, semua itu ternyata sudah direncanakan sejak awal. Inilah kisah nyata tentang seorang ibu yang terjebak selama hampir 3 tahun di negara asing, bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk membawa pulang anaknya sendiri. Dan percayalah, plot twist di akhir cerita ini membuat banyak orang tidak percaya bagaimana semuanya bisa terjadi. Kisah ini dimulai di Melbourne, Australia tahun 2008. Seorang wanita bernama Amal Yasmin Finn bertemu dengan seorang pria bernama Mazen Hassan Bayomi. Pertemuan mereka terjadi melalui proses perjodohan yang difasilitasi komunitas di masjid setempat. Saat itu Amal adalah seorang ibu dengan 2 anak remaja dari pernikahan sebelumnya. Sementara Mazen adalah warga negara Mesir yang baru datang ke Australia menggunakan visa pelajar. Di awal hubungan, semuanya terlihat normal, tidak ada yang tampak mencurigakan. Mereka menikah, membangun rumah tangga, dan menjalani kehidupan layaknya keluarga pada umumnya. Amal merasa aman, ia tinggal di negaranya sendiri, dekat dengan keluarganya, memiliki pekerjaan, memiliki akses ke rekening pribadinya, dan yang paling penting, dilindungi oleh hukum Australia yang memberikan hak setara kepada suami dan istri. Namun tanpa disadari Amal, seseorang sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. 4 tahun berlalu. Di tahun 2012, mereka sudah memiliki seorang putri kecil bernama Zaren yang saat itu berusia 4 tahun. Suatu hari, Mazen mengajukan ide yang terdengar sangat masuk akal. Ia ingin mengajak keluarga kecilnya berlibur ke Mesir. Tujuannya terdengar mulia. Ia ingin Zaren mengenal budaya ayahnya, mengenal kakek neneknya, dan mengenal keluarga besar di Kairo. Amal sempat ragu. Wajar saja, perjalanan lintas negara bukan sebuah keputusan yang kecil. Tapi Mazen melakukan sesuatu yang membuat semua kekhawatiran itu perlahan menghilang. Ia membelikan tiket pulang pergi Melbourne, Kairo, lalu kembali lagi ke Melbourne. Bagi Amal, tiket pulang itu seperti sebuah jaminan, bukti bahwa ini benar-benar hanya liburan keluarga. Nggak lebih, nggak juga kurang. Dan akhirnya mereka berangkat. Namun segalanya berubah tepat setelah pesawat mendarat di Kairo. Saat roda pesawat menyentuh landasan, Amal sebenarnya baru saja memasuki sebuah permainan yang aturannya berbeda sama sekali. Di Australia, ia memiliki perlindungan hukum penuh. Tetapi di Mesir, situasinya tidak sesederhana itu. Sesampainya di rumah keluarga Mazen, suasana masih terlihat normal. Sampai suatu hari, Mazen datang membawa beberapa dokumen berbahasa Arab. Ia mengatakan dokumen itu hanya formalitas. Katanya diperlukan untuk urusan administrasi dan izin tinggal. Masalahnya, Amal tidak bisa membaca bahasa Arab. Ia hanya mengandalkan kepercayaan kepada suaminya. Dan karena tidak melihat alasan untuk curiga, ia menandatangani semuanya. Dan saat itulah, tanpa ia sadari, keputusan terbesar dalam hidupnya baru saja terjadi. Hari-hari pertama masih berjalan biasa. Lalu perlahan muncul perubahan kecil. Paspor mereka diambil. Alasannya sederhana, katanya agar lebih aman disimpan. Tidak hilang, tidak dicuri, ya terdengar masuk akal lah. Amal tidak menolak, namun waktu terus berjalan. Dan akhirnya tibalah hari yang seharusnya menjadi jadwal kepulangan mereka ke Melbourne, Australia. Saat itulah kenyataan mulai terbuka. Mazen memberitahu bahwa Zaren tidak bisa ikut pulang. Ia mengatakan putrinya perlu tinggal beberapa bulan lagi untuk belajar bahasa Arab dan pendidikan agama. Amal terkejut. Tentu saja ia menolak. Ini bukan kesepakatan mereka. Mereka datang untuk berlibur, bukan menetap. Namun semakin ia mendesak, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Lalu datang pukulan yang paling berat. Amal akhirnya mengetahui bahwa putrinya telah masuk ke dalam daftar pencekalan perjalanan. Artinya, Zaren tidak dapat meninggalkan Mesir tanpa izin tertentu. Dan izin itu berada di tangan ayahnya. Amal mencoba mencari bantuan. Ia menghubungi berbagai pihak termasuk kedutaan besar Australia yang ada di Mesir. Namun ada satu masalah besar. Semua pihak harus menghormati hukum negara tempat mereka berada. Dan kondisi itu membuat pilihan yang tersisa menjadi sangat menyakitkan.
Secara teknis, Amal boleh pulang ke Australia kapan saja. Tetapi ia harus meninggalkan anaknya. Bayangkan, posisi seorang ibu yang mendengar kalimat seperti itu. Pulang sendirian atau tetap tinggal bersama anaknya? Amal memilih bertahan dan keputusan itu membawanya ke babak paling berat dalam hidupnya. Tahun 2013 sampai 2016, mereka tinggal di kota Benha, Mesir. Sementara Mazen kembali ke Melbourne, melanjutkan kehidupannya di Australia. Sedangkan Amal dan Zaren tetap berada di Mesir. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Amal tetap hidup dalam keterbatasan. Ia tidak bisa bekerja dengan mudah, tidak memiliki akses penuh ke keuangannya, dan jauh dari keluarga yang selama ini menjadi tempat bersandar. Setiap pagi ia bangun dengan pertanyaan yang sama, kapan aku bisa membawa anakku pulang? Yang membuat situasi semakin berat bukan hanya soal hukum, tetapi juga tekanan psikologis yang terus-menerus. Ia merasa terisolasi, merasa sendirian, dan satu-satunya alasan yang membuatnya tetap kuat adalah Zaren, putrinya yang masih kecil, putrinya yang belum memahami kenapa mereka tidak bisa pulang, putrinya yang setiap hari menjadi alasan untuk terus bertahan. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa semua ini terjadi? Apa sebenarnya tujuan Mazen? Apakah ini hanya konflik rumah tangga biasa? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit. Menurut berbagai laporan yang mengungkap kasus ini, persoalannya bukan sekedar pernikahan yang bermasalah, melainkan soal kendali, soal kekuasaan, dan soal posisi hukum yang berubah total ketika mereka berpindah negara. Di Australia, hak suami dan istri berada dalam posisi yang lebih setara gitu. Tetapi ketika Arena berpindah ke Mesir, situasinya berbeda, dan perbedaan itulah yang dimanfaatkan. Yang paling mengejutkan, semua ini tidak dilakukan dengan cara yang terlihat seperti kejahatan pada umumnya. Tidak ada adegan kejar-kejaran, tidak ada aksi dramatis seperti di film. Yang digunakan adalah dokumen, administrasi, dan celah hukum. Seolah-olah seseorang membangun penjara bukan dengan besi, melainkan dengan kertas. Namun setelah hampir 3 tahun bertahan, Amal memutuskan untuk melawan. Dan inilah titik balik cerita. Ayahnya di Australia, Graham Finn, membantu mendanai perjuangan hukum tersebut. Biayanya sangat besar, tabungan pensiunnya terkuras, puluhan ribu dolar habis. Tetapi keluarga ini menolak menyerah. Pertarungan hukum berlangsung lama, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Februari 2016, sesuatu yang tidak banyak orang duga terjadi. Pengadilan banding Mesir memutuskan memenangkan Amal. Travel ban terhadap Zaren dicabut. Jalan pulang akhirnya terbuka. Namun bahkan setelah keputusan itu keluar, masalah belum juga selesai. Masih ada upaya untuk mempertahankan pencekalan tersebut. Untungnya usaha itu tidak berhasil, dan beberapa minggu kemudian, Maret 2016, Bandara Kairo, Amal menggenggam tangan putrinya. Mereka berjalan menuju imigrasi. Langkah demi langkah, tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di pikiran mereka saat itu. Tetapi mungkin itu adalah langkah paling penting dalam hidup mereka. Dan ketika petugas akhirnya mengizinkan mereka lewat, perjuangan hampir 3 tahun itu berakhir. Mereka berhasil pulang ke Australia. Namun inilah plot twist yang jarang dibahas. Banyak orang mengira kisah ini berakhir saat pesawat mendarat di Melbourne. Padahal tidak, karena ternyata kemenangan terbesar Amal bukanlah berhasil pulang, melainkan apa yang ia lakukan setelahnya. Alih-alih memilih hidup tenang dan melupakan semuanya, ia justru menggunakan pengalaman pahit itu untuk membantu orang lain. Ia mulai berbicara secara terbuka, mengedukasi banyak wanita mengenai resiko persoalan hukum keluarga lintas negara, mengingatkan bahwa kadang-kadang bahaya terbesar tidak datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dalam bentuk dokumen yang terlihat biasa, tanda tangan yang tampak sepele, atau keputusan kecil yang terlihat masuk akal. Dan disitulah pelajaran terbesar dari kisah ini, karena selama bertahun-tahun yang mengurung Amal bukanlah tembok, bukan pula rantai, bukan juga gembok, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat, kepercayaan yang disalahgunakan. Dan perjuangan seorang ibu untuk merebut kembali masa depan anaknya. Menurut kalian, apakah sejak awal ini memang sudah direncanakan? Atau semuanya berubah setelah mereka tiba di Mesir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you next time and bye.